Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasana abdah, wa aza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati, dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya bersama-sama membacakan Ummul Quran untuk memulai kajian kita pada hari ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' awliyaillahi wa salihin wa suhada wal muttaqin, khususan ila hadrati sahibi hadzal kitab Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita. Kali ini kita berada di halaman 17, kitab Tuhfatur Raghibin, halaman 17. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari mengatakan, Sahdan adalah kaum Kharijiyah itu naik saksi mereka itu akan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu kafir, dan lagi kata mereka itu, kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar, maka adalah segala etikat mereka itu kufur. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, halakabi isnani muhibbun mufritun wa mubghidun mufrit, yakni binasalah daripada sebabku dua kaum yang mengasihi daku berlebih-lebihan, kedua kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan, yakni yang pertama itu kaum Rafidhi dan yang kedua itu kaum Kharijiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan itu menyampaikan paham kaum Kharijiyah terkait dengan keberadaan Ali bin Abi Thalib. Menurut paham mereka, Ali bin Abi Thalib itu kafir, dalam arti sudah keluar dari Islam. Oleh karena itulah maka mereka membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah orang-orang Kharijiyah atau orang-orang Khawarij, karena mereka berkeyakinan penuh Ali bin Abi Thalib itu kafir. Mungkin para pemirsa bertanya, kenapa mereka menganggap Ali bin Abi Thalib itu kafir, padahal dia saudara sepupu Rasulullah. Beliau orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau bahkan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawinkan putri tercinta beliau Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib berjuang bersama Rasulullah di hampir semua, ya berarti ada yang tidak. Hampir semua peperangan Ali bin Abi Thalib selalu menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat piawai di medan perang yang tidak pernah terkalahkan. Jasa-jasa beliau luar biasa, bahkan ilmu beliau pun juga sangat tinggi sampai-sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, kata Rasul, dan Ali adalah pintunya.
orang mau masuk ke sebuah kota melalui pintu. Artinya kalau orang mau menghadap Rasul melalui Ali bin Abi Thalib. Seperti itu ya gambarannya. Luar biasanya Ali bin Abi Thalib. Tapi oleh orang-orang Khawarij dia diyakini ya, diitikadi bahwa dia kafir. Ali bin Abi Thalib itu kafir, sudah keluar dari Islam. Dan bukan hanya sampai di situ para pemirsa, pendapat mereka bukannya sekedar mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir, tapi halal darahnya. Bahkan harus dibunuh karena sudah keluar dari Islam. Maka bergeraklah para pembunuh untuk melakukan pembunuhan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib wafat karena dibunuh oleh orang Khawarij pada saat beliau sholat subuh di masjid. Jadi ada yang menceritakan ketika beliau sujud, tiba-tiba berdiri orang Khawarij yang ada di belakang dan menikam beliau dengan sebuah pisau bermata dua dan sudah diolesi dengan racun yang sangat dahsyat. Jadi Ali bin Abi Thalib meninggal karena dibunuh oleh kaum Khawarij. Nah pertanyaannya, kenapa mereka menghukumkan kafir? Dalam pembicaraan yang lalu seingat saya juga sudah kita pernah ceritakan, ini adalah buntut atau tindak lanjut dari peristiwa tahkim atau arbitrase atau perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah pada perang Siffin. Pada tahun 37 Hijriah itu terjadi perang ya. Perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Perang itu terjadi di sebuah desa namanya Siffin yang terletak di antara Damaskus dengan Madinah. Itu ada sebuah desa namanya Siffin. Karena tempat pertempurannya di Siffin, maka perang ini dikenal dengan nama perang Siffin. Muawiyah menyerang Ali bin Abi Thalib, mereka bertemu di Siffin dan terjadilah perang yang sangat dahsyat karena masing-masing pihak melibatkan puluhan ribu pasukan. Dalam peperangan itu, kita ulang kembali ya mungkin pembicaraan dulu supaya lebih jelas. Dalam peperangan itu terjadi perdamaian yang disebut dengan arbitrasi atau tahkim. Nah dalam tahkim itu ternyata secara diplomatis Ali bin Abi Thalib kalah. Kekalahan itu menyebabkan kekecewaan dari sebagian pengikut setia beliau. Maka yang kecewa ini kemudian keluar dari barisan, ketika pulang keluar dari barisan, desersi dari barisan prajurit dan membentuk kelompok sendiri. Karena mereka keluar disebutlah mereka kelompok Khawarij. Inilah yang disebut dengan cikal bakal lahirnya kaum Khawarij itu. Karena peristiwa tahkim tadi. Mereka kecewa dengan putusan yang diambil dan menganggap Ali bin Abi Thalib itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Al-Quran. Dan siapapun yang melakukan sesuatu bukan dengan hukum kitab Allah atau Al-Quran, bagi mereka itu adalah orang yang kafir. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apanya yang mengecewakan kaum Khawarij dan apanya yang menyebabkan dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir? Dalam pembicaraan yang lalu seingat saya sudah kita bicarakan, kekecewaan itu adalah karena kekalahan diplomatis tadi. Jadi ketika perang terjadi berlangsung, sebenarnya pasukan Ali sudah bisa mendesak pasukan Muawiyah. Dengan kata lain sudah hampir menang. Nah pada saat yang sangat genting itu, panglima perang pasukan Muawiyah ini, Amr bin Al-As, memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat Al-Quran. Diangkat di atas tombak, Quran dibuka, diangkat di atas tombak. Ada riwayat mengatakan jumlah Al-Quran itu sekitar 30 biji diangkat. Dengan seruan perdamaian, ayo berhenti perang, kita kembali kepada Al-Quran, kita berdamai, kita sesama muslim. Sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib ketika melihat Al-Quran yang diangkat mendesak Ali supaya menerima tawaran itu. Diriwayatkan bahwa sebenarnya Ali tidak mau. Kenapa? Karena beliau tahu betul siapa Amr bin Al-As yang sangat cerdas, sangat pintar dan sangat ahli di bidang strategi perang dan strategi politik.
Kata Ali bin Abi Thalib, ini hanya alasan mereka saja untuk menghentikan perang, karena mereka sudah hampir kalah. Lanjutkan aja pertempuran. Tapi di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ini banyak yang hafal Quran, para qari pembaca Al-Quran. Ketika melihat Al-Quran yang diangkat, ya hati mereka kan tersentuh untuk berhenti berperang. Karena merugikan kedua belah pihak, apalagi dua-duanya sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Lalu mereka inilah yang mendesak kepada Ali bin Abi Thalib supaya menerima tawaran arbitrase atau tahkim. Karena didesak, Ali bin Abi Thalib menghormati pendapat mereka, akhirnya disetujui. Nah kemudian mereka pun berembuk untuk tindak lanjut dari perdamaian seperti apa? Perunding, musyawarah. Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemimpin di dalam musyawarah. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengutus Ammar bin al-As sebagai juru bicara dan sebagai wakil Muawiyah dalam musyawarah tersebut. Musyawarah pun terjadi di antara kedua belah pihak ini sampai akhirnya disepakati tentang tindak lanjut dari perdamaian atau arbitrase tersebut. Apa tindak lanjutnya? Para misal ada riwayat yang mengatakan begini, persoalan pokok di dalam yang menyebabkan terjadi pertempuran ini sebenarnya soal kematian Utsman bin Affan yang pembunuhnya belum tertangkap dan belum diproses. Itu persoalan pokoknya. Sehingga Muawiyah menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera dilakukan eksekusi dengan menangkap orang yang membunuh dan dieksekusi. Ali bin Abi Thalib tidak menemukan orangnya karena situasi dan kondisi pemerintahan waktu itu sangat tidak stabil akibat pemberontakan. Adanya orang yang dalam tanda kutip ya disebut pemberontakan, maksudnya demonstran-demonstran yang jumlahnya ribuan, sangat banyak, sehingga belum sempat menemukan pembunuh Utsman bin Affan tersebut. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan yang kedua adalah dengan tidak didapatkannya pembunuh Utsman bin Affan, maka Muawiyah tidak bersedia membaiat Ali bin Abi Thalib. Jadi dia tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Pada sisi yang lain, Ali bin Abi Thalib juga memecat Muawiyah sebagai gubernur Damaskus, tapi dia tidak mau mundur. Dan bahkan dia menuntut belakangan akhirnya untuk dilakukan pemilihan ulang tentang kekhalifahan, karena Ali bin Abi Thalib dianggap tidak didukung oleh sebagian kaum muslimin. Jadi masih belum bulat. Nah ternyata dalam perundingan para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala diceritakan Abu Musa al-Asy'ari menyetujui hasil perundingan itu. Apa hasil perundingannya? Yang pertama, supaya umat Islam bebas memilih siapa pemimpinnya, maka untuk khalifah dilakukan pemilihan ulang. Yang kedua, untuk bisa dilakukan pemilihan ulang, Ali bin Abi Thalib harus diturunkan dulu dari jabatannya sebagai khalifah. Tidak mungkin Ali masih bercokol jadi khalifah, dilakukan pemilihan, akan dua khalifah nanti. Nah, dua macam itu. Kemudian yang ketiga, baru dilakukan pemilihan umum. Siapa kira-kira khalifah yang akan memimpin umat Islam. Para misal dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat itu dikatakan Abu Musa al-Asy'ari menyepakati ini. Maka akhirnya Abu Musa pun menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dinyatakan mundur dari jabatan khalifah, sehingga kosong kekhalifahan. Nah ini kapan diucapkan? Pada saat pengumuman hasil dari musyawarah atau tahkim tadi. Ammar bin al-As sangat cerdik, katanya sebagai orang yang lebih tua dari saya, silakan Abu Musa al-Asy'ari yang menyampaikan lebih dahulu hasil musyawarah kita. Disampaikanlah yang tiga macam itu. Yang pertama tadi disebutkan bahwa kita akan melakukan pemilihan ulang khalifah. Yang kedua, untuk bisa dilakukan pemilihan ulang, Ali bin Abi Thalib harus turun dulu, baru yang ketiga kita laksanakan pemilihannya. Ketika Abu Musa menyampaikan hasil ini, beliau menambahkan supaya pemilihan kita ini berjalan dengan baik, maka saya atas nama Ali bin Abi Thalib menyatakan mundur dari jabatan khalifah, atau dimakzulkan Ali bin Abi Thalib dari jabatan khalifah. Tiba-tiba disahut oleh kelompoknya Muawiyah, pasukannya setuju.
Nah, ketika yang kedua berbicara itu adalah Amr bin Al-As, kata Amr bin Al-As, ini menurut satu riwayat yang menyebutkan seperti itu, demikianlah tadi hasil musyawarah kami dengan yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, dan kami menyatakan setuju dengan keputusan itu. Kami menerima pengunduran Ali bin Abi Thalib. Namun untuk selanjutnya sebagai khalifah berikut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini yang di luar nih. Mestinya dipilih, tapi tiba-tiba di fait accompli oleh Amr bin Al-As. Kita pilih Muawiyah bin Abi Sufyan karena Ali bin Abi Thalib tidak menjadi khalifah lagi. Tiba-tiba didukung ini oleh seluruh pasukan Muawiyah. Nah, ini yang bikin kecewanya Khawarij tadi. Ternyata dia kalah secara diplomatis. Ini memang tidak diterima nanti oleh pasukan Ali. Kembali mereka membaiat Ali, Ali menjadi khalifah. Nah, itulah para pemirsa yang menyebabkan Khawarij kecewa. Kenapa maka terjadi arbitrasi dan Ali bin Abi Thalib bersedia menerima tahkim yang ditawarkan oleh Amr bin Al-As. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi peristiwa ini, masing-masing pulang ke daerahnya. Muawiyah dan pasukannya pulang ke Damaskus, Ali bin Abi Thalib pulang ke Madinah. Nah, dalam perjalanan pulang inilah maka 12.000 pasukan Ali bin Abi Thalib itu keluar dari barisan. Yang saya sebut tadi istilah disersi. Keluar dari barisan, dia menuju satu kampung namanya Kampung Harurah. Karena itu kelompok ini juga disebut dengan kelompok Haruriyah. Karena mereka keluar dari situ disebutlah mereka Kharijiyah atau Khawarij, orang yang keluar dari barisan. Mereka kemudian berkumpul di Harurah, mereka mempelajari peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu akhirnya mereka mencari ayat Al-Quran yang terkait dengan upaya arbitrasi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah tadi. Benar apa tidak ini menurut Al-Quran? Ketemulah dia dengan sebuah ayat dalam surah Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa menghukumkan sesuatu atau menetapkan hukum sesuatu bukan dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kalimatnya jelas ini. Lalu mereka pelajari peristiwa tahkim yang baru saja terjadi. Akhirnya mereka berkesimpulan tahkim yang terjadi itu tidak sesuai dengan hukum Allah atau hukum Al-Quran. Tidak sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tidak sesuai dengan hukum Al-Quran atau apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kafir, dan orang kafir halal darahnya. Itulah sebabnya para pemirsa mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu kafir karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Dalilnya ya tadi surah Al-Maidah ayat 44. Maka dihukumkanlah kafir. Karena itulah maka mereka pun kemudian menindaklanjuti, bukan hanya berhenti sampai kafir. Orang kafir itu harus dibunuh karena dia berarti murtad keluar dari Islam. Maka bergeraklah mereka untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun terbunuh. Nah, ini masalahnya. Jadi kafir karena dianggap tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Ini pendapatnya kaum Kharijiyah atau kaum Khawarij. Nanti belakangan berubah lagi ini, menambah lagi. Orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan menetapkan hukum tidak sesuai dengan Al-Quran, itu orang yang berdosa besar. Maka mereka berkesimpulan semua orang yang berbuat dosa besar jadi kafir. Dan kalau kafir tidak tobat, halal darahnya dibunuh. Maka bagi orang Khawarij, siapapun yang berbuat dosa besar, orang mukmin itu dianggap kafir. Ada yang tidak sholat, tidak berzakat, tidak puasa, kafir semua bagi mereka. Karena itu dosa besar, kecuali mereka bertobat.
Nah belakangan ada lagi pahamnya berkembang, bukan hanya berbuat dosa besar yang kafir, yang tidak mau hijrah masuk kepada kelompoknya itu juga kafir. Karena mereka membagi ada dua ya negara Islam, negara kafir, Darul Muslim atau Darul Islam dan Darul Kufur. Di luar dari mereka itu Darul Kufur. Orang tidak boleh tinggal di Darul Kufur, harus masuk ke Darul Islam. Dalam pahaman mereka Darul Islam itu adalah kelompok mereka. Sehingga yang tidak mau jadi anggota Khawarij, yang tidak mau kepada kelompok mereka itu dianggap kafir. Inilah ekstrimnya para pemirsa, melahir kaliran yang sangat ekstrim dan keras di dalam Islam. Namanya Kharijiyah atau Khawarij. Baik para pemirsa, kita kembali ke kitab ini dulu. Masih ada lagi yang dibicarakan beliau. Di samping Ali bin Abi Thalib, ada juga yang lain ini beliau disebutkan. Dan lagi kata mereka itu, kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar. Jadi kata beliau di sini, orang-orang Kharijiyah itu punya keyakinan, punya etikat, mereka tidak tahu siapa yang mukmin, siapa yang kafir kecuali hanya Abu Bakar dan Umar. Jadi bagi mereka yang beriman itu dua itu aja, Abu Bakar dan Umar. Yang lain tidak tahu. Makanya nanti siapapun yang terlibat dalam peristiwa arbitrase itu dianggap mereka kafir, termasuk pendukung-pendukungnya. Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua yang terlibat itu dia kafir semua. Maka kata Syekh Asrar Al-Banjari, maka adalah segala itikat mereka itu kufur. Kemudian beliau di sini mengutip ucapan Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, halaka bi isnani muhibbun mufritun wa mubghidun mufrid. Yakni binasalah daripada sebabku dua kaum yang mengasihi daku berlebih-lebihan, kedua kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Yakni yang pertama itu kaum Rafidi dan yang kedua itu kaum Kharijiyah. Para bisa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa hidupnya Ali bin Abi Thalib beliau pun sudah menyadari ada orang yang mencintai beliau dan cintanya berlebihan, tapi juga ada yang tidak senang kepada beliau, membenci beliau, dan itu juga berlebihan. Tapi kata beliau halaka, dua-duanya binasa. Ada binasa karena cinta kepada beliau yang berlebihan, itulah kaum Syiah. Di sini beliau menyebut Rafidi, Syiah Rafidiyah. Dan ada orang yang juga binasa karena membenci beliau yang berlebihan. Siapa? Itulah kaum Kharijiyah. Jadi Ali bin Abi Thalib sendiri pada saat masa itu mengatakan bahwa yang bakal celaka itu adalah kaum Kharijiyah, termasuk kaum Rafidiyah. Berlebihan mencintai juga binasa, berlebihan membenci juga binasa. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya demikianlah para pemirsa yang kita bicarakan hari ini, dan kita sekali di penghujung seperti biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ditetapkan iman, dikuatkan ibadah dan bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilemburkan hati untuk mencintai sesama muslim, mencintai sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadzin niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.